Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan karena sore petang ini kita diizinkan untuk menjalankan, mengusahakan, memelihara ibadah doa penyembahan yang seharusnya kita mengusahakan memelihara ibadah doa penyembahan setiap hari Selasa jam 7 malam. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, hari ini kita dimungkinkan untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah doa penyembahan. Selanjutnya, biarlah kiranya ibadah doa penyembahan ini menyukakan hati Tuhan. Karena kita menjalankan ibadah ini dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, kekuatan kita, hati, pikiran, dan perasaan fokus tertuju hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita melatih diri dalam hal itu, sehingga di luar ibadah, hati, pikiran, dan perasaan hanya tertuju kepada Tuhan. Amin. Kristus kepala gereja mempelai ke surga. Dia yang menyelamatkan tubuh. Bisa dibayangkan kalau serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh. Gereja Tuhan mengalami penderitaan yang hebat. Tapi oleh kemurahan Tuhan memberikan Kristus sebagai kepala atas sidang jemaat. Sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan Dia yang memenuhi kita dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan jadikan diri kita sebagai rumah doa bagi segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Kita berdoa, kita mohon dengan kerendahan hati supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya melawat setiap kehidupan kita. Salam sejahtera dan bahagia memenuhi kehidupan kita. Kita segera memperhatikan firman pengembalaan. Ibadah, firman pengembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kita masih di ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, kalimat yang harus diperhatikan dari ayat ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Puji Tuhan. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Jadi kita hidup bukan karena yang lain-lain. Kita hidup bukan karena harta, kekayaan, uang. Kita hidup bukan karena usaha, pekerjaan, bisnis. Bukan karena kita memiliki pendidikan yang tinggi. Melainkan Kristus adalah hidup kita. Amin. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus telah diberikan Tuhan kepada jemaat sebagai kepala. Sedangkan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh sebab itu kita berdoa supaya hidup, ibadah dan pelayanan, bahkan nikah dan rumah tangga kita
dipenuhi kemuliaan Allah, sehingga kita boleh merasakan suasana surga di bumi ini. Amin. Amin. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus, Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. ya. Karena itu sebagaimana Ya, sampai di situ. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa dibayangkan jika serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh, maka sidang jemaat atau gereja Tuhan akan mengalami penderitaan dan kesusahan yang hebat. Sebab serigala menunjuk roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Kemudian burung menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Dengan lain kata, merusak nikah suci, sehingga hubungan kita dengan Allah terputus. Akibatnya anak-anak Tuhan akan menyangkali Tuhan dan terus-menerus menyangkali Tuhan. Dan itu saya lihat sendiri. Selama roh najis itu belum lepas dari kehidupannya, dia akan terus-menerus menyangkali Tuhan. Baik di tengah ibadah, baik dalam perkataan, pergerakannya dari tubuh sampai dari kepala sampai kaki, akan terus-menerus menyangkali Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian juga istri kepada suami dalam Ya. segala sesuatu. Itu harus. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh seharusnya berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh seharusnya berada dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Seharusnya demikian. Demikianlah sepatutnya. Amin, saudara. Dan itu harus kita sadari dengan sungguh-sungguh, tidak boleh diabaikan begitu saja. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Galatia pasal 2 ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan kita suci ya. Hubungan ini dengan Tuhan ya. Amin. Amin. Sudah ada artinya Kristus kepala Yesus, dia penyelamat. Tempatkan Kristus sungguh-sungguh sebagai kepala, sebagai suami, supaya hidupmu selamat. Puji Tuhan. Suami istri juga harus menghormati nikah. Kalau suami istri tidak menghormati nikah, anak-anak juga tidak terdidik. Anak-anak tidak terdidik. Kalau anak-anak tidak terdidik, jangan salahkan Tuhan. Tapi kita kembali mengoreksi diri. Kenapa tidak ada damai sejahtera di rumah? Kita kembali koreksi diri. Jangan lantas kita segera menyalahkan ketika ada salah. Saya mengatakan dulu berdasarkan pengalaman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Paulus diakui oleh para rasul. Ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, Ya. bagaimana kedudukan mereka dahulu, Ya. itu tidak penting bagi aku. Yang penting terus. Sebab Allah tidak memandang muka. Ya. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Puji Tuhan.
berkedudukan sebagai orang yang terpandang atau orang kaya tidak terlalu penting bagi Rasul Paulus. Dengan bukti, Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang terpandang, tidak dapat dipengaruhi oleh orang kaya di dalam hal melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari betul bahwa Allah tidak memandang muka. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari betul bahwa Allah tidak memandang muka. Maksudnya di sini, Maksudnya Allah tidak memandang apakah ia orang yang terpandang atau orang yang hina. Apakah ia orang kaya atau orang miskin. Apakah ia orang yang pandai atau orang yang bodoh. Amin. Saudaraku, tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota. Ada yang miskin dan ada yang kaya. Ada yang terpandang dan ada yang tidak terpandang. Hal itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan, yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh Kristus harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Itu harus kita sadari, saudaraku. Amin, saudaraku. Tidak terlalu penting hal yang lahiriah, tidak terlalu penting di mata Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan adalah kita sudah seharusnya berada di dalam tanda ketundukan kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekarang kita akan melihat bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai suami, Ya, silakan. hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus kepada kita. ya, silakan dulu. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan dan mengawal. Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Amin, saudaraku. Entah kenapa ya, kok kita semua saya rasakan tidak komplit menopang pemberitaan firman ini, masih tetap membawa dirinya. Saya rasakan begitu. Coba topang dulu pemberitaan firman ini, jangan dulu sibuk bawa hatimu. Saya rasakan begitu. Masih ada 1 dan 2. Coba beri diri dikuasai oleh Tuhan, supaya saya enak dengan sampaikan firman. Dan engkau yang lemah, jangan tunjukkan dirimu lemah kepada setan, supaya kau jangan dipengaruhi. Kuasai, berikan kepala sampai kakimu dikuasai roh Tuhan. Dan engkau yang lemah, tunjukkan dirimu kuat dari perkataan sikapmu, supaya setan mundur daripadamu. Tutup Nemo yang dipatahkan. Amin. Siapa yang mau berpihak kepada penggembalaan, kuasai dirimu. Puji Tuhan. Capek saya merasakannya, melihatnya. Kita ada harus menopang pemberitaan firman, menopang penggembalaan ini. Let's read it. Langsung ingat di situ. Jangan pikirkan dirimu, pikirkan pelayanan. Puji Tuhan.
Tadi praktek dari kasih Kristus ada dua, yaitu yang pertama, sidang jemaat disucikan dengan ayat dan firman, sesuai dengan ayat 26. Hal yang pertama ini telah saya sampaikan, kiranya kita mendapat pertumbuhan rohani yang baik dari Tuhan. Amin. Yang kedua, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Berkaitan dengan itu, 1 Tesalonika 2 ayat 7. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya adalah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak rohani. Amin. Sebagai bukti bahwa Rasul Paulus betul-betul mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak rohani. Sebagai bukti, di dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus, lalu dikirim kepada angka Romawi pertama, 7 sidang jemaat biasa kecil dengan surat yang dikirim. Angka Romawi 2, 3 orang anak rohani, yaitu 2 surat dikirim kepada Timotius, 1 surat dikirim kepada Titus, 1 surat dikirim kepada Filemon. Angka Romawi ketiga, kepada orang Ibrani secara khusus. Kepada orang Ibrani secara khusus. Sekarang kita akan memperhatikan tentang surat yang dikirim kepada orang Ibrani. Dalam susunan tabernakel, surat yang ditulis kepada orang Ibrani terkena pada Tirai. Dalam susunan tabernakel, surat yang ditulis Rasul Paulus kepada orang Ibrani secara khusus terkena kepada Tirai. Puji Tuhan. Terkena kepada Tirai. Coba 3 dimensi. Ini Tirai. Coba Dena. Ya. Di sini posisinya. Ya. Dalam susunan tabernakel, surat yang ditulis kepada orang Ibrani terkena kepada Tirai. Tabir atau tirai adalah pintu ketiga dalam tabernakel. Fungsinya memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci. Fungsinya memisahkan ruangan suci dengan ruangan maha suci. Amin. Tirai atau tabir adalah jalan masuk ke dalam ruangan maha suci, di mana terdapat tabut perjanjian yang disebut dengan tata Allah. Tirai atau tabir adalah jalan masuk ke dalam ruangan maha suci, di mana di situ terdapat tabut perjanjian yang disebut dengan tata Allah. Jadi tirai atau tabir menuju perobekan atau penyaliban daging sepenuh. Tirai atau tabir menunjuk pada perobekan atau penyaliban daging sepenuh. Puji Tuhan. Jadi tirai itu berbicara tentang perobekan atau penyaliban daging sepenuh. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan. Yesus menyerahkan nyawanya atau Yesus mati di atas kayu salib. Maka tirai atau tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya atau Yesus mati di kayu salib, maka tirai atau tabir bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Berarti oleh karena pengorbanan tubuhnya atau dagingnya yang disebut dengan tabir, maka terbukalah jalan untuk masuk ke dalam ruangan maha suci, yaitu tata Allah.
Amin, saudaraku. Amin. Berarti oleh karena pengorbanan tubuhnya atau dagingnya yang disebut dengan tahdir, maka terbukalah jalan lebar-lebar untuk masuk ke dalam ruangan maha suci, yaitu tata Allah. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21 pada. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ya. Jadi saudara-saudara, Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus. terus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, ya, melalui tabir dia dirinya sendiri. Terus Dan kita memilih seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. puji Tuhan. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Puji Tuhan. Sehingga dengan demikian, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dengan demikian, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah pengantaran dari perjanjian yang baru. Terus, Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. ya, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. puji Tuhan. Sebagai imam besar, ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Sebagai imam besar, Yesus anak Allah telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ibrani 10 ayat yang ke-9. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ibrani 10 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kemudian katanya, Ya. sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya. Yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Puji Tuhan. Yesus anak Allah datang untuk melakukan kehendak. Dengan demikian, Yesus anak Allah datang untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Maka yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama menunjuk ibadah menurut hukum Taurat. Yang pertama menunjuk ibadah menurut hukum Taurat. Sama dengan menjalankan ibadah lahiriah, sama dengan pengudusan yang dikerjakan secara lahiriah, pengurusan secara lahiriah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu menunjuk ibadah menurut hukum Taurat. Amin. Sama dengan ibadah lahiriah, sama dengan pengudusan secara lahiriah, pengudusan secara lahiriah. Yang kedua, menunjuk perjanjian yang baru. Yang kedua, menunjuk perjanjian yang baru. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan satu kali oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan satu kali oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya Ya. ke dalam tempat yang kudus, Ya. bukan dengan membawa darah domba jantan Bukan dengan membawa darah domba jantan, dan darah anak lembu, terus, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. terus, Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. ya, puji Tuhan.
Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 12 sampai 14. Ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu kuda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Lihat ya, tadi Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian yang pertama dia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama menuju kepada ibadah menurut hukum Taurat. Itulah ibadah lahiriah. Dengan lain kata, pengudusan hanya secara lahiriah. Lahiriah itu baik, bagus, tampilannya bagus di luar. Itu ibadah Taurat. Jadi tampilan di luar bagus. Puji Tuhan. Dapat dipahami. Tetapi di sini kita perhatikan tadi perbedaan antara darah Yesus dengan darah binatang. Perbedaan antara darah Yesus dengan darah binatang. Darah binatang untuk mengadakan pengudusan secara lahiriah. Itulah yang dipersembahkan. Itulah yang dipersembahkan dalam ibadah yang pertama. Ibadah yang dijalankan secara Taurat. Amin, saudaraku. Sedangkan darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Coba ulangi ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya, secara lahiriah bagus. Kenajisan secara lahiriah. Jadi luarnya memang suci, tapi batinnya najis. Paham, saudaraku? Luar lahiriahnya bagus, tapi batinnya najis, pikirannya najis. Karena yang disucikan secara lahiriah. Kalau ditegur tidak mau berubah. Dia selalu menyatakan bukti-bukti secara lahiriah. Mudah panas hati, mudah memberontak, mudah melawan. Paham, saudaraku? Ya. Nah, sedangkan darah Yesus, boleh ayat 14 sudah? Ya, terus? Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sedangkan darah Yesus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Kalau hati nurani atau manusia batin sudah disucikan, baik perkataan yang terdengar maupun pergerakan perbuatan yang terlihat, pasti suci. Tidak terlihat lagi hal-hal yang najis, tidak terdapat lagi hal-hal yang najis di dalam dirinya. Bahkan segala sesuatu yang berkaitan dalam dirinya. Amin, saudara. Nah, itulah perbedaan darah binatang dengan darah Yesus.
Jadi darah binatang itu hanya menyucikan yang lahiriah, tapi batinnya tetap najis. Sedangkan darah Yesus menyucikan manusia batinnya, manusia dalam, sehingga tidak terlihat lagi perbuatan yang sia-sia. Sebab perbuatan yang sia-sia, baik perkataan dan pergerakan, tindakan, itu sumbernya dari manusia batinnya, dari dalam. Amin, saudara. Jadi, kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus murni, maka saudara harus menjunjung tinggi korban Kristus, menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus 2019 tahun yang lalu. Dia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia telah mati di atas kayu salib, mempersembahkan tubuhnya atau dagingnya sebagai korban. Sehingga dengan demikian, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup untuk kita selama-lamanya. Bagaimana cara kita menghargai korban Kristus? Apa yang sudah kita terima tertanam di dalam hati untuk menyucikan hati nurani kita sekalian dari hal-hal yang jahat dan najis. Amin, saudaraku. Adakah saudara beribadah dengan menghargai korban Kristus? Adakah saudara beribadah dengan firman untuk membawa kepentinganmu? Untuk menyukakan kepentinganmu? Yang mana sebetulnya ibadahmu? Kok bertahan dalam kebodohan itu? Gak bisa menghargai korban Kristus. Kita menyukakan kenajisan, tapi hati Tuhan tidak disukakan. Senang, setan senang, tapi hati Tuhan tidak. Engkau pulang. Kok begitu setiap hari? Kok tidak jaga perasaan Tuhan Yesus? Yesus kepala suami. Paham, saudara? Engkau pun yang lemah, jangan izinkan supaya jangan ada kenajisan di sini yang berbalas-balasan. Karena engkau lemah, dilihat lemah, maka terus-terus terjadi. Dapat dimengerti. Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup untuk selama-lamanya. Darahnya berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Sedangkan darah binatang hanya berkuasa menyucikan secara lahiriah. Maka ibadahnya pun lahiriah. Yang terlihat baik secara lahiriah, tapi batinnya najis. Jelas tidak apa yang saya sampaikan? Jelas, jelas Timo. Jangan biarkan dirimu lemah. Supaya jangan ada najis bergentayangan dalam ibadah ini. Amin. Yang disebut keluarga Allah berarti ia sudah dipancangkan di dalam rumah Tuhan untuk sebagai penopang. Itu keluarga. Kita semua keluarga BPT Betani jadi penopang yang baik untuk Tuhan, bukan untuk saya. Supaya tubuh gereja Tuhan terselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ulangi 14. Betapa lebihnya dalam Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Setelah hati nurani kita disucikan dari perbuatan yang sia-sia, terus Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. setelah hati nurani kita disucikan dari perbuatan yang sia-sia, tujuan hati nurani kita disucikan dari perbuatan yang sia-sia adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tujuan hati nurani kita disucikan dari perbuatan yang sia-sia adalah supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup, sama dengan menghadap Allah lewat ibadah. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, sama dengan menghadap Allah lewat ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 24. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu Boleh baca ayat 21? dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin, saudaraku. Amin. Dia telah mengadakan pendamaian dosa. Kemudian sekaligus dia juga kepala rumah Tuhan. Kristus kepala gereja mempelai dari surga. Dia penyelamat tubuh. Imam besar tugasnya memperdamaikan dosa. Kepala rumah Tuhan tugasnya untuk menyelamatkan tubuh sidang jemaatnya. Amin. Dan tadi kita sudah melihat sebagai imam besar dia sudah mengadakan pendamaian terhadap dosa. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sekarang ayat 22 sampai ayat 24. Karena itu marilah kita menghadap Allah Ya, beribadah terus dengan hati yang tulus ikhlas ya, terus dan keyakinan iman yang teguh. terus Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, terus dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. terus Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, terus sebab Dia yang menjanjikannya setia. ayat 24 terus. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Menghadap Allah atau beribadah kepada Allah dengan syarat. Marilah kita menghadap Allah atau beribadah kepada Allah dengan 3 syarat mutlak diperhatikan. 1, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita menghadap Allah atau beribadah kepada Allah dengan 3 syarat mutlak yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 1, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Amin, saudaraku. Dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Selain tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Itu syarat pertama. Tulus, ikhlas, dan keyakinan iman teguh. Itu syarat pertama. Amin. Haleluya. Jelas toh? Dua, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. 2, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. 2, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau dia lemah, kuatkan. Kalau dia jatuh dalam kenajisan, angkat. Jangan dimanfaatkan. Itu saling memperhatikan. Kemudian saling mendorong dalam kasih. Saling mendorong dalam kasih. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling melemahkan. Saling mendorong dalam kasih. Dalam kasih. Bukan mendorong karena kepentingan diri. Dalam kasih. Itu syarat mutlak. Di dalam menghadap Allah atau beribadah kepada Allah. 3 hal ini harus diperhatikan.
tulus ikhlas, dan iman teguh. Kemudian berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kita berkata bahwa kita menaruh pengharapan. Kalau memang kita mengaku kita berpengharapan, pegang teguh pengakuan itu. Jangan lepaskan, lalu menaruh pengharapan kepada yang lain. Syarat yang ketiga, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau dia jatuh, angkat. Kalau dia lemah, saling menguatkan. Bukan malah memanfaatkan kelemahannya. Baru saling mendorong dalam kasih. Bukan mendorong karena ada kepentingan pribadi, tapi mendorong dalam kasih. Itu syarat menghadap Allah. Syarat beribadah melayani Tuhan. Jelas? Amin. Jelas tidak? Amin. Semoga diperhatikan sungguh-sungguh. Kemudian dari ayat 22 sampai dengan ayat 24 kita menemukan 3 kata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dari ayat 24 dan ayat 22 sampai 24 kita menemukan 3 kata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Puji Tuhan. 1. Iman, menuju ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Ya. Dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Ya. Ini. Dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Berarti sidang jemaat diberi makan dengan limpah. Berarti sidang jemaat diberi makan dengan limpah. 2. Pengharapan, menuju ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Disertai dengan kesaksian. Dalam susunan tabernakel terkena pada kaki bian emas. Berarti sidang jemaat diberi minum. Berarti sidang jemaat diberi minum. Ya. Amin. 3. Kasih, menunjuk ibadah doa penyembahan. Dalam susunan tabernakel terkena pada misbah dupa. Dalam susunan tabernakel terkena pada misbah dupa. Berarti sidang jemaat diberi nafas hidup. Berarti sidang jemaat diberi nafas hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, 3 macam ibadah pokok yang sedang kita kerjakan ini bukan semata-mata karena keinginan kita, bukan semata-mata karena kemauan manusia, bukan semata-mata karena peraturan gerejawi atau organisasi, sebuah organisasi, tetapi 3 macam ibadah pokok yang sedang kita kerjakan di hari-hari ini betul-betul ibadah yang turun dari surga, dari Allah. Amin, saudaraku. Persis seperti detik-detik ketika Allah turun di atas gunung Sinai, disertai dengan awan padat, api, disertai dengan awan, api, kemudian disertai dengan bunyi sangkakala. Puji Tuhan, ketiga-tiganya
menunjuk kepada 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Sangkakala yang ditiup itu menunjuk kepada pengajaran firman yang disampaikan dengan tegas, sehingga sidang jemaat mengerti untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang suci, dan mulia di hadapan Tuhan. Sedangkan api menyala-nyala itu menunjuk kepada kuasa Roh El Kudus. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus menjadi terang di tengah dunia ini, dimanapun kita diutus. Kemudian awan padat itu menuju kepada doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi jelas, ibadah yang 3 macam ibadah pokok yang sedang kita kerjakan itu betul-betul dari surga, dari Allah, sesuai dengan ketika Allah, detik-detik Allah turun di atas gunung Sinai untuk menghampiri Musa dan bangsa Israel. Ayat 25 sampai dengan ayat 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. 3 macam ibadah pokok. Terus, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Kristen hanya mengerti tentang ibadah raya minggu. Seolah-olah ibadah raya minggu puncak daripada 3 macam ibadah pokok. Terus, Tetapi marilah kita saling menasihati. saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya, Ya. menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya. dan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Tentang 3 macam ibadah pokok, kebenaran yang hakiki sejati yang dari Allah dan surga, terus maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. iya. Saudaraku, setelah kita mengerti tentang kebenaran, secara khusus 3 macam ibadah pokok. Oleh sebab itu jangan kita menjauhkan diri dari 3 macam ibadah pokok tersebut. Sebab resiko apabila dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, maka korban penghapus dosa tidak berlaku lagi atas dia, apalagi seorang imam. Amin, saudaraku. Amin. Kita sudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang 3 macam ibadah pokok. Jadi kalau kita dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, maka korban penghapus dosa tidak berlaku atas dia. Darah Yesus yang tercurah dari atas Kalvari tidak berlaku untuk dia. Darah Yesus yang tercurah hanya berlaku bagi mereka yang tekun dalam 3 macam ibadah pokok serta melayani di dalamnya. Maka sangat disayangkan kebiasaan dari orang Kristen hanya mengerti tentang ibadah raya minggu. Seolah-olah ibadah raya minggu puncak daripada 3 macam ibadah pokok. Sekarang kita sudah mempunyai pengetahuan yang benar tentang 3 macam ibadah pokok. Untuk itu jangan dengan sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, supaya darah Yesus tetap menjadi jaminan dalam hidup kita, dalam ibadah, pelayanan, dan nikah rumah tangga kita masing-masing. Darah Yesus menjamin masa depan kita, hidup kita, segala sesuatu dijamin oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan. Sebab itu jangan kita dengan sengaja menjauhkan diri dari 3 macam ibadah pokok. Sebaliknya, saling menasihati satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Justru di hari-hari terakhir ini, kita semakin giat melakukannya, semakin giat untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Orang yang giat itu tidak disengajakan dirinya untuk terlambat dalam beribadah. Itu giat. Kalau tidak giat, bermalas-malas. Coba baca ayat 26.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Coba ayat 25. janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, Terus? dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Semakin giat. Berarti bukan justru bermalas-malas dalam 3 macam ibadah pokok. Apa tanda bermalas-malas? Sengaja terlambat beribadah. Itu bermalas-malas. Sengaja bermalas-malas. Terpaksa beribadah. Itu namanya bermalas-malas. Terpaksa, sengaja terlambat. Seharusnya giat. Tidak terpaksa, tidak bermalas-malas beribadah. Ada di antara kita sudah mengerti tentang kebenaran, tapi tidak giat melakukan 3 macam ibadah pokok. Padahal hari ini adalah hari terakhir. Melayani dengan terpaksa, dengan sengaja terlambat. Di mana akal sehatmu? Dan tidak mau berubah. Sementara hari-hari ini adalah hari terakhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jaminan hidup kita adalah darah Yesus. Sekalipun seseorang memiliki harta, kekayaan uang yang banyak, kedudukannya, jabatannya tinggi, bisnisnya luar biasa, pendidikannya tinggi, itu tidak bisa menjamin masa depanmu. Itu tidak bisa menjamin untuk keselamatan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada di bumi itu sifatnya sementara. Sebab itu darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semakin giat melakukannya. Giat di dalam 3 macam ibadah pokok. Giat melayani di dalamnya. Darah Yesus jaminannya. Mungkin hari ini sepertinya kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin hari ini kita tidak memiliki ini dan itu. Tetapi kalau kita giat melakukannya, giat untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok, darah Yesus jaminannya. Darah salib Kristus taruhannya. Biar kita bergantung kepada kemurahan oleh darah salib Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur sampai sejauh ini Tuhan telah mengasihi dan merawati kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, perasaan diasuh dan dirawati oleh Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus di dalam pelayanannya berlaku ramah kepada sidang jemaat, sama seperti seorang ibu menuju kepada gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Dan itu juga tugas saya, mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohani saya. Lewat pengajaran mempelai ini, kita dipertunangkan kepada satu laki-laki. Lewat pengajaran mempelai ini, kita dibawa sebagai perawan suci kepada Kristus. Dialah kepala gereja, mempelai di surga. Rasul Paulus betul-betul mengasuh dan merawati sidang jemaat, sehingga sidang jemaat hidup kudus tak bertata celah, bahkan menjadi perawan suci.
Nah, itulah kehidupan yang diasuh dan dirawati. Jadi, itulah sebabnya kita semua sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri di dalam hal diasuh, dirawat oleh Tuhan lewat pergemalaan yang Tuhan percayakan ini. Jangan bermain-main lagi, tetapi semakin giat menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat, tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.